Oke, kita lanjutkan sedikit untuk halaman adminnya. Jadi di sini untuk tampilannya kita masih bikin seperti ini aja. Nah, kita akan implementasi dari template yang sudah kita buat. Kemudian untuk routingnya di sini kita masih gunakan closure. Kita akan rubah menjadi controller ya. Jadi kita akan generate controllernya terlebih dulu. Oke, kita generate dengan artisan, php artisan make controller. Kemudian kita buat di namespace admin supaya nanti kita pisah untuk folder dari controller admin dan controller front end. Karena untuk front end dan admin nanti kemungkinan untuk namanya itu bisa sama untuk controllernya. Jadi kita bedakan di namespace atau foldernya. Oke, kita buat seperti ini. Admin mungkin kita buat home controller ya. Jadi untuk halaman awalnya aja kita akan gunakan untuk dashboardnya. Jadi tampilan awal gitu ya. Oke, kita enter, maka di dalam app HTTP akan muncul folder admin dan home controller ini. Lalu di sini kita gunakan public function index. Kemudian kita return admin seperti ini. Kita return terlebih dulu aja. Oke, kita kemudian panggil di sini untuk controllernya. Nah, untuk controller di parameter kedua bisa kita passing seperti ini. Admin home controller at index seperti ini. Nah, kemudian kita bisa refresh di sini, maka kita muncul admin ini. Nah, supaya kita nggak nulis foldernya ini atau namespace-nya ini berulang-ulang, karena nanti semua controller admin akan menggunakan namespace admin ini, jadi kita bisa daftarkan namespace-nya ini di dalam route service provider. Jadi kita masuk ke route service provider, kemudian di sini untuk admin route-nya, map admin routes ini, kita tambahin di sini ya. Jadi seperti ini, admin seperti ini. Nah, di sini kita hapus ya di dalam route adminnya, home controller aja. Jadi nggak perlu panggil namespace admin / seperti tadi atau backslash 2 kali seperti tadi. Jadi kita tinggal panggil nama controller yang ada pada folder admin atau namespace admin ini. Kita coba refresh. Nah, di sini masih berjalan seperti yang tadi. Jadi untuk route service providernya kita sudah rubah ke namespace admin. Jadi otomatis dia akan masuk ke sini nantinya. Oke, kemudian untuk tampilannya kita akan gunakan view yang sudah kita buat atau template yang sudah kita buat di resource views admin ya. Kemudian di sini oke, kita punya template default ya. Jadi mungkin kita gunakan defaultnya ini aja dulu atau kita buat satu page ya di sini home.blade.php. Nah, untuk templatenya tentunya kita akan extend yang ada di templates ini untuk defaultnya ya. Jadi di sini kita bisa extend admin templates default. Nah, untuk kontennya mungkin kita buat seperti ini, konten. Lalu di sini kita bisa tulis H1 dashboard, karena kita belum punya data apapun ya, kita tulis dashboard seperti ini aja untuk kontennya. Lalu di home controller kita bisa return view admin home seperti ini. Oke, kita nggak passing data, nggak passing apapun ya, karena kita belum punya data. Jadi di sini kita hanya untuk implementasi controller dan view untuk root adminnya. Kita bisa refresh. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tampilannya. Di sini kita beri konten dashboard seperti ini ya. Kemudian mungkin kita akan sesuaikan terlebih dulu untuk sampingnya ini ya. Yang kita nggak butuh kita singkirkan terlebih dulu. Oke, jadi kita bisa masuk ke templates, partials, terus control ini untuk sidebar ya, untuk gearnya ini ya, sepertinya di sini untuk ini. Jadi itu bisa kita hapus pada header. Nah, di header ini kita bisa ganti namanya, misalnya untuk nama yang kecil itu push seperti itu ya, atau pustaka gitu ya. Terus di sini perpus. Jadi di sini kita tulis perpus seperti ini. Kita bisa refresh. Oke, perpus dan sini push seperti itu. Kemudian untuk namanya dan ikon-ikon yang nggak kita butuhin akan kita hapus terlebih dulu supaya ini bersih ya. Oke, jadi untuk message di sini, nah ini message ya. Oke, kita nggak butuh ini, kita hapus message, kita hapus. Lalu untuk notification juga
Oke, untuk drop down semuanya kita hapus saja. Oke, di sini kita hapus. Kemudian ada tas, ini juga nggak butuh ya. Oke, lalu di user account kita bisa refresh terlebih dulu. Nah, user account ini kita benerin ya, jadi kita nggak butuh banyak ini untuk admin. Bisa kita hapus saja. Oke, di sini untuk nama usernya kita bisa gunakan helper out user name seperti ini. Nah, di sini kita hapus saja untuk sisanya. Jadi kita cukup tampilkan nama dari user yang sedang login. Lalu untuk gambar kita hapus juga. Oke, atau di sini ya kita copy terlebih dulu. Kita taruh yang di sini. Lalu untuk gambarnya kita hapus, nggak butuh gambar. Kita bisa refresh. Nah, kita bisa lihat usernya admin purpose ini. Nah, di sini kita juga punya nama usernya. Mungkin kita hapus saja karena kita nggak butuh yang ini. Oke, jadi kita bisa hapus untuk user body ini. Oke, dari sini mungkin kita hapus. Nah, ini menu footernya kita hapus yang bagian ini. Oke, kita hapus juga ini. Kita nggak full right, tapi kita buat di sini kita buat btn block. Jadi supaya besar buttonnya ya. Kita lihat, nah kita punya sign on, sign out ini. Jadi di sini belum berfungsi. Lalu kemudian gear ini kita hapus ya. Untuk fungsi dari logout kita bisa ambil dari template yang di generate dari out aja. Oke, di sini untuk ini kita hapus supaya nggak ada. Gear di sini kita refresh. Nah, di sini nggak ada ya. Tinggal ini aja, nanti sign out-nya kita bisa copy fungsinya, karena untuk sign out itu nggak pakai link atau nggak pakai method get, pakai post ya, jadi kita harus sedikit manipulasi untuk buttonnya. Nah, di sini bisa kita lihat di app.blade.php yang bawaan dari Laravel. Untuk navigasinya dan logout itu ada di sini. Oke, kita bisa copy aja nanti ya. Nah, on click, jadi untuk logoutnya itu kita bisa copy ya. Link sampai eventnya. Oke, kita copy ini. Kemudian kita masuk ke header tadi. Untuk logoutnya kita ganti ref-nya ini. Oke, on click. Oke. Ini kelasnya. Terus tulisannya sign out atau logout sama aja. Oke, kita coba refresh. Nah, di sini kita punya seperti itu. Oke, kelasnya jadi aneh. Kita coba cek lagi untuk kelasnya ya. Oke, di sini kita belum tutup ya, kita refresh. Nah, ini kelasnya udah bener. Kita coba logout ya. Oke, ternyata belum tertrigger ya. Ini baru eventnya on click. Belum tertrigger, jadi di sini masih ada form yang harus di-trigger ketika pencet link logout tadi. Nah, ini kita bisa pakai form ini yang di hide dengan display none ini. Nah, kita bisa paste di bawah sini aja. Karena ini di hide ya, seperti itu. Kita refresh. Nah, kita sign out. Nah, kita udah bisa logout dari halaman admin yang kita miliki. Nah, untuk login lagi, kita masuk lagi. Oke, kita login. Nah, di sini tinggal untuk sidebar-nya ini. Kita hapus yang tidak kita perlukan. Oke, kita hapus pada file sidebar.blade.php. Nah, ini salah satu gunanya kita bikin subview ya. Jadi kita mudah untuk merubah data atau merubah file tampilan seperti ini. Jadi kita nggak perlu ribet nyari di satu file satu persatu. Jadi kita sudah bedakan di file masing-masing untuk fungsi dari tampilannya. Oke, kita hapus untuk usernya ya. User panel kita nggak butuh mungkin. Oke, search form juga nggak kita pakai. Oke, navigation-nya mungkin kita butuh ya. Oke, kita, tapi banyak yang nggak kita butuhin ya, jadi kita banyak hapus. Oke, review ini yang ada drop down-nya untuk tampilannya
di sini ya. Ini review, ini review. Jadi kita nggak butuh ini dulu, mungkin kita pakai link biasa seperti ini, yang seperti link yang mana ini ya. Nah, documentation ini yang kita ambil nanti. Oke, kita hapus dulu yang nggak kita butuhin, yang review ini. Oke, kita hapus terlebih dulu. Oke, nah documentation tinggal di sini. Kita coba refresh. Nah, di sini documentation, terus ada label ini. Nah, mungkin label kita juga nggak butuh ya, jadi kita hapus saja. Oke, seperti ini. Nah, documentation mungkin nanti kita data buku atau books ya. Dan di sini kita beri link dengan tanda pagar terlebih dulu. Nah, FA book pas ya, jadi ikonnya buku juga. Oke, mungkin kita butuh nanti data author atau penulis, lalu data user. Oke, jadi kita nampilin data user dengan level atau role user aja. Nah, di sini untuk penulis kita pakai user single seperti ini. Kita bisa refresh dan kita punya menu yang seperti ini. Nah, oke, seperti itu untuk persiapan halaman admin kita. Kita lanjutkan untuk bikin data untuk menu-menu ini yang kita butuhin. Kita lanjut di bagian berikutnya.